mari kita visualkan ketika kita sendirian, ketika kita ngerasa diri kita sampah, gak ada orang yang lain di sana berdiri buat kita sendirian, bahkan kita mungkin menyerahkan kehidupan ini, kita sudah tidak percaya lagi karena semua orang meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai. Bayangkan kita di posisi itu, dan ketika kita membayangkan di posisi itu, nyanyikan lagu ini, ref lagu ini, yang juga Kristus juga seperti kita di dalam posisi yang ditinggalkan, dilupakan, tidak dilihat, bahkan orang-orang yang terdekat tidak mau mengakui dia. Bayangkan itu dan pujikan lagu ini dengan segenap hati. Crucify, leave behind the storm. Crucify, leave behind the storm. Suara katakan, crucified, leave behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pernah menjadi manusia sejati, yang merasakan penderitaan manusia sejati, tangisan manusia sejati, yang mengerti penderitaan tetapi juga mengerti kebahagiaan. Sehingga Tuhan, di dalam hidup kami yang sulit, di dalam ketidakbahagiaan, kami juga boleh melihat bahwa cintamu bisa membahagiakan kami. Kehadiranmu, cintamu ketika Engkau menjadi manusia di bumi, kami percaya kasihmu, kebahagiaanmu ada buat setiap manusia yang di tengah penderitaannya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Saya bersyukur hari ini ya, 5 atau 6 tahun lalu saya bilang, Fani kamu kayaknya worship leader deh. Dan saya harus menunggu 5-6 tahun akhirnya Fani bisa memimpin di depan ya. Dan saya percaya kita semua dapat berkat dari teman-teman kita yang melayani semua. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema The Outcast, orang-orang yang terbuang. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 29 sampai yang ke-34. Yohanes 1 ayat 29 sampai yang ke-34. Kayaknya seru kalau kita baca gantian teman-teman. Kita akan baca bareng-bareng. Saya ayat yang 29, teman-teman 30, 34 kita baca bareng-bareng. Oke? Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Saya dulu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadamu, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kita melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. The Outcast. Teman-teman, di dalam Sing Study 2 minggu ini kita belajar tentang laughter, tentang tertawa. Ya.
Dan satu cerita yang kayaknya mungkin terkesan kurang Kristen, tapi saya tertawa terbahak-bahak ketika membaca cerita ini teman-teman ya. Makanya ikut sing study ya, bisa ikut tertawa. 2 minggu ini kita belajar tentang tertawa. Kebetulan saya membaca beberapa buku tentang tertawa, pentingnya tertawa di dalam spiritualitas. Karena rasanya kekristenan kurang tertawa ya, banyak nangisnya, banyak sedihnya. Saya percaya Yesus juga tertawa, cuma ayatnya sepertinya tidak ada, tapi ada secara implisit. Ada satu cerita, Yesus satu hari setelah dia sampai ke surga, dan dia berjumpa dengan seorang bapak tua berambut putih, yang kelihatannya sangat familiar. Dan Yesus bertanya kepada dia apa yang dia lakukan di depan gerbang surga. Lalu orang tua ini mengatakan bahwa aku adalah old carpenter, aku adalah seorang tukang kayu tua yang menanti anakku. Karena anakku itu bukan anak biologisku, tetapi dia bisa secara miracle, unusual way, dia menjadi anakku. Dan aku mencintai anakku seperti ayah yang mencintai anak kandungnya. Dan tidak bisa bersuka cita sampai dia tiba ke surga. Lalu Yesus penuh dengan sukacita berteriak, "Father." The old man look back at him and says, "Pinocchio?" Jadi tahu ya teman-teman ya. Mungkin yang terlalu rohani kadang-kadang kayak guyonan gini, kayaknya kok Yesus nggak tahu nggak. Ini bukan seperti itu teman-teman. Tapi ini menandakan apa? Sebuah hal yang sebetulnya menyedihkan sekali ya. Ketika kita salah mengenal seseorang. Pernah salah mengenal seseorang? Ya. Saya pernah beberapa kali digandeng seorang anak yang saya tidak tahu itu anak siapa. Tahu-tahu dia menggandeng saya ke arah mainan. Ternyata itu anak orang yang salah mengenal papanya. Saya bukan papanya. Sehingga istrinya, maaf, Anda bukan suami saya. Ya. Pernah rasanya ketika Anda menyapa seseorang ternyata Anda salah. Oke? Apalagi dengan adanya masker kita semakin sulit. Teman-teman, pengenalan itu sesuatu yang penting dan kita kerap kali tidak mengenal. Dan sebagai hamba Tuhan yang saya banyak keliling ke setiap tempat, saya sedih sekali karena di gereja ini kan Pak nama teman-teman. Saya berjuang, saya ingat, saya kadang-kadang tulis di handphone saya ini yang tadi pakai baju ini namanya ini. Saya coba hafalkan. Tapi nanti saya pindah gereja. Halo Kok Johan, masih ingat aku? Siapa ya? Saya khotbah di gereja lain. Sulit sekali dan saya merasa sedih karena apa? Saya pengen menyapa dia sebagai pribadi yang saya kenal tapi saya punya keterbatasan. Dan ketika kita membaca ayat tadi saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan datang di dalam wujud Kristus yang menjadi manusia, dia menjadi the outcast itu, menjadi orang yang pribadi yang tidak dikenal, bahkan oleh seorang nabi yang sangat diurapi. Nabi itu mengatakan, aku tidak mengenal dia, dia ulangin 2 kali, aku tidak mengenal dia. Yohanes Pembaptis bilang, aku nggak kenal dia. Sampai Bapak sendiri yang menyatakan kepadaku, memberi tanda baru aku bisa mengenal. Kalau nggak dikasih clue, aku nggak bisa kenal. Teman-teman. Dan Yohanes mengatakan apa? After me comes a man who ranks ahead me because he was before me. Dia ada sebelum aku tahu. Ada pribadi yang ada sebelum aku. I myself didn't know him. Dia ulang 2 kali. Jadi ayat ini berbicara tentang Tuhan yang terlupakan, terpinggirkan. Mengapa? Karena the God adalah God of the outcast. Orang-orang terpinggirkan. Tuhan adalah Tuhan dari orang-orang yang terlupakan, yang terpinggirkan. Kita sering pengen diingat orang. Kita sering pengen tidak dilupakan. Bahkan kadang-kadang gak apa-apa gue putus cinta. Gak apa-apa gue divorce. Pokoknya dia gak boleh lupa aku. Sehingga gue terus membayang-bayangi relasi hubungannya yang ke depan. Kadang-kadang kita suka ya kayak gitu ya. Dan kita bahagia ketika ternyata mantan gua loh gak bisa lepas gua. Rasain loh ya. Kayaknya kita bahagia banget. Bener gak? Ya kan? Jujur-jujur aja, saya dulu juga gitu teman-teman ya. Kita bahagia ketika kita tidak terlupakan. Tapi di sini ketika Tuhan datang oleh nabi yang sangat diurapinya, dia dilupakan, dia tidak dikenali. Karena dia adalah Allah. Orang-orang yang terlupakan. Teman-teman, ketika Yohanes ini ditulis, sedang terjadi sesuatu yang besar di dalam pembaca Yohanes. Mengapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah mulai mengkusir dan membuang
orang-orang Kristen dari komunitas mereka. Kalau Anda lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, mereka masih bersosialisasi dengan Yahudi dan Kristen. Tetapi di kitab Yohanes, orang-orang Kristen mulai diusir dari sinagog. Kalau kamu jadi Kristen dan aku apa-apamu, kita putus hubungan dan kamu harus meninggalkan keluargamu dan kamu dianggap sebagai bidat dan aku sebagai orang tuamu tidak akan mau mengakui engkau sebagai anakku. Jadi pada waktu itu orang-orang Kristen sudah mulai dibuang dari gereja. Maka kita akan lihat di kitab Yohanes mulai kerasa tension yang tinggi antara orang Yahudi dan bukan Kristen. Dan terutama ada satu doa, birkat haminim. Ini adalah sebuah doa yang menjadi liturgi dari di dalam sebuah ibadah Yahudi. Doa ini diucapkan, yaitu doa kutukan terhadap orang-orang Kristen. Ya. Jadi kalau Anda ke gereja, Anda akan mendoakan ini di dalam liturginya. Biarlah orang Nasrani dan sekte-sekte binasa satu kali. Dan biarlah mereka terhapuskan dari kitab kehidupan dan tidak tertulis nama mereka bersama-sama dengan kita. Itu adalah doa yang diucapkan di dalam liturgi ibadah Yahudi yang bernama birkat haminim. Doa kutukan kepada orang-orang Kristen. Maka kalau kamu orang Kristen, kamu harus terbuang dari keluargamu, kamu harus tersingkirkan. Dan seorang ahli Alkitab yang bernama Raymond Brown mengatakan apa? 80-100 after date outcast from the synagogue. Jadi orang-orang Kristen diusir dari sinagog. Ditambah lagi kenapa teman-teman ini terjadi? Karena pada waktu itu ada seorang kaisar yang bernama Titus. Dia pada abad 70, dia menghancurkan bait Yerusalem. Dan ketika dia menghancurkan bait Yerusalem, orang Yahudi awalnya itu mengajak orang Kristen, ayo perang bareng sama kita. Ayo kita ngelawan penguasa asing. Kamu orang Yahudi pun kamu Kristen, ayo kita berperang melawan segala kekuasaan asing. Tetapi ternyata Kristen pada waktu itu mengikuti Lukas 21 ayat 20-21. Kalau ada Yerusalem dikepung dari tentara, kamu lebih baik pergi. Karena penghakiman akan segera datang. Kamu kalau di Yudea, kamu pergi ke gunung. Kalau kamu di kota, kamu segera lari ya. Dan segera meninggalkan. Dan di situ orang Yahudi semakin luka dan menganggap kekristenan pengecut dan tidak menjadi saudara mereka dan mereka mengusir. Saat itu nanti banyak orang Yahudi nggak jadi Kristen. Yang Kristen justru orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi. Maka kekristenan berkembang di negara Barat yang mulai melepaskan dari keyahudian, teman-teman. Ini yang terjadi. Jadi gereja pada waktu Yohanes ditulis, mereka dibuang, mereka kehilangan papa, mereka kehilangan mama, mereka kehilangan keluarga, mereka tersisihkan dan Tuhan ketika Yohanes menyatakan kitab ini, Yohanes mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diakui keberadaannya oleh bahkan keluarganya sendiri. Maka tidak heran gereja mula pada masa itu. Mereka saling memeluk. Karena apa? Mereka kehilangan keluarganya. Mereka perlu keluarga baru. Mereka dipeluk. Mereka dicium di bibirnya. Tapi gak boleh buka mulut katanya Bapak gereja gitu ya. Kalau buka mulut kacau gitu ya. Jadi dicium di bibirnya supaya apa? Ciuman pada waktu itu adalah untuk keluarga. Ketika mereka terbuang, mereka di gereja. Mereka dipeluk, didekap, dicium dengan penuh kasih. Gak peduli mereka wanita, kelas bawah. Gak peduli mereka budak. Maka itulah kekristenan bersumbangsi terhadap filsafat yang namanya kosmopolitanisme. Bahwa setiap manusia, ras, suku, bangsa, pria, wanita, semua sejajar di mata Tuhan. Hanya kekristenan dan stoik filsafat yang memiliki paham yang berguna dan berjasa untuk sejarah pemikiran barat, teman-teman. Justru di kondisi ini. Dan ayat ini membuktikan apa? Mereka diusir. Yohanes 16 ayat 2-3 mengatakan, they will make you outcast from the synagogue. But an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God. Jadi mereka mengusir orang Kristen, tapi mereka percaya itu adalah dedikasi, penghormatan kepada Tuhan. Makanya Paulus itu sebetulnya orang yang saleh. Maka dia menganiaya orang Kristen, tapi menganiaya bukan jahat karena dia sedang mentaati firman untuk membinasakan orang-orang yang jahat. Jadi lumayan radikal ya. These things they will do because they have not known the Father or me. Ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan buat orang-orang yang terlupakan dan tersisihkan. Pesan dari firman ini apa? Bagaimana orang Kristen hari-hari ini? Apakah engkau adalah orang yang menyembah Tuhan bagi orang-orang terlupakan, atau engkau yang menyingkirkan dan meniadakan orang-orang di sekitar kamu? Ya.
Yang buat orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, engkau singkirkan dari sebuah komunitas. Engkau jauhkan, engkau tidak jangkau. Apakah kekristenan sekarang sebagai the outcast? Atau sebetulnya sedang kita sebagai orang Kristen merasa orang-orang di luar sana adalah bukan bagian kita yang harus kita pergikan, yang tidak boleh ada bersama dengan kita, saudara-saudara. Pesan dari firman Tuhan bagian ini berbicara seperti itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hadir sama dengan orang-orang yang terlupakan dan terpinggirkan. Berapa banyak kita rindu, kita dalam seminggu ini, sebulan ini, kita melihat di sekitar kita, ada orang-orang yang terlupakan. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan kasih. Ada orang-orang yang jauh dari kasih. Dan berapa banyak kita menghampiri, senyum, menyapa, mengajak mereka makan, duduk bareng, mendengarkan cerita mereka, saudara-saudara. Berapa banyak kita sebagai gereja yang dimana Tuhan hadir kepada orang-orang yang terbuang. Dan berapa banyak kita hadir sebagai orang-orang yang menjadi sahabat buat orang-orang terbuang, saudara-saudara. Maka saya mengatakan ketika di dalam kelompok Singcare, gak apa-apa kalau anggotanya adalah bukan hanya orang gereja kita. Karena banyak teman-teman di sana yang butuh komunitas. Tapi mereka masih tidak bisa dengan gereja. Mereka masih takut gak nyaman di gereja. Ataupun mereka dari gereja lain, tapi mereka gak punya komunitas dan mereka butuh. Dan saudara-saudara bisa jadi teman buat mereka. Enggak apa-apa. Saudara harus menjadi teman mereka. Karena kalau mereka tidak datang gereja, biarlah kita menghadirkan gereja ke setiap tempat di mana kita pergi. Saya suka mimbar ini. Katanya orang-orang kontemporer sekarang nggak punya simbol rohani. Mimbarnya aja kayak meja kafe. Musiknya kayak musik kafe. Ya. Oh, yang dulu kan mimbarnya paling tinggi. Di atas mimbar ada lighting. Sekarang lighting kayak diskotik. Sorry, dulu waktu lighting gereja mula-mula itu adalah teknologi tertinggi juga. Ya, teknologi terbaru yang pakai kaca waktu pertemuan disinari langsung matahari karena belum ada listrik. Ya kan? Jadi itu teknologi juga. Banyak orang, jangan teknologinya, yang penting firmannya. Nggak usah pakai sendok, sendok itu teknologi, betul nggak? Ya, sendok itu teknologi untuk bisa menjangkau tanganmu. Tapi itu hanya alat untuk Tuhan bisa dimuliakan. Lighting pertama dipakai gereja-gereja katedral di dunia. Sekarang karena ada listriknya nggak boleh, teman-teman. Ya, dan kita melihat ada orang-orang yang di sana tidak bisa masuk. Tapi simbol ini bukan simbol rohani. Justru apa? Ketika Tuhan yang tertinggi itu, dia tidak cuma ada yang tertinggi, dia jadi manusia biasa. Mimbar ini biasa. Dulu saya sempat minta tuh, ada mimbar-mimbar gini di depan. Ya kan, tapi ini kan ruangan kita masih bareng-bareng ya. Waktu minta di depan nanti kalepnya nggak bisa kejatuhan gitu ya kalau duduk, ya udahlah ya. Maksud saya kalau ada mimbar gini di depan di depan artinya apa? Anda dan saya menghadirkan Tuhan di setiap mimbar-mimbar kafe yang sama. Lambang kehadiran Tuhan. Khotbah itu bukan cuma di tempat ini, tapi kehidupan Anda dan saya, kehidupan teman-teman Komsel, Anda adalah khotbah-khotbah firman yang menubuh menjadi daging gereja yang datang ke setiap orang, bukan orang yang datang ke gereja. Itu kerinduan saya ketika ada simbol-simbol seperti ini. Jadi ini rohani, saudara-saudara ya. Teman-teman, jadi Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang terbuang. Maka kita dipanggil untuk menjadi umat yang terbuang. Ketika kita terbuang, kita gampang sekali menjadi sahabat buat orang-orang terbuang. Sayangnya kita sering merasa kita ini diselamatkan. Kita ini dapat privilege. Hidup kita lebih baik. Hidup kita nggak buruk kayak orang lain. Maka kita merasa kita yang diselamatkan. Kita tidak pernah merasa kita terbuang. Seorang konselor, ada seorang ibu yang berdatang kepada konselor, dia mengatakan, Pak, hidupku itu baik-baik saja. Jadi buat apa ya saya konseling? Saya itu semua keluarga bahagia, hidup saya baik, kerohanian saya baik. Buat apa saya konseling? Akhirnya konselornya bilang gini, ya udah Bu, pulang aja, nggak usah konseling. Nanti sampai Anda sadar bahwa Anda itu bukan baik, baru datang. Ya, saya ketemu banyak orang yang ternyata keluarganya berantakan. Ternyata relasi dia juga nggak baik. Ternyata dia pernah ngerasain ditinggalin sama temen sampai nggak punya siapa-siapa. Seorang anak muda bilang sama saya, kok gue nggak suka sih. Ada orang temenan karena uang, tapi kok tahu nggak, lebih enak punya temen walaupun karena uang daripada nggak punya temen sama sekali. Pernah ngerasain nggak punya temen? Dia pernah ngerasain dia kaya, dia punya teman banyak, suatu hari dia jatuh miskin, dia nggak punya teman satupun. Dan dia ngomong apa?
Memang gue gak suka ada temen karena uang. Tapi lebih baik punya teman ada uang daripada lu gak punya siapapun. Teman-teman. Ya. Dan ketika saya lihat anak-anak seperti ini. Ketika dia lihat orang-orang yang gak punya teman. Ketika dia lihat orang-orang yang terbuang. Hatinya penuh dengan kerinduan. Untuk jadi teman. Untuk gak ninggalin orang-orang itu. Mungkin pertanyaannya adalah kita gak merasa diri kita outcast. Kita gak merasa diri kita itu terbuang. Kita gak merasa diri kita itu buruk. Kita gak merasa diri kita itu orang-orang yang juga gak sempurna. Justru perasaan sebagai the outcast ini seperti Tuhan adalah Tuhan of the outcast. Kita boleh sadar bahwa kita adalah seorang orang yang sama. Tapi orang-orang yang sama yang dicintai. Yang mendapatkan cinta Tuhan. Yang mendapatkan cinta Tuhan. Ya, dunia ngajarin kita apa? Gue lebih baik kok dari dia. Dia mah brengsek. Dia mah hancur. Dia gak kaya-kaya banget tapi dia lebih miskin. Dunia mengajarkan kita untuk berpikir kita baik-baik aja. Lihat orang lain lebih susah. Kenapa lu gak bersyukur? Makanya kita kadang-kadang terjebak dari perasaan. Kita merasa berharga. Dan itu adalah dosa terbesar di Alkitab. Dosa seorang Farisi yang merasa dirinya rohani, dirinya berharga, dirinya paling dekat sama Tuhan, dirinya sangat mentaati firman Tuhan. Itulah dosa yang terbesar, saudara-saudara, di dalam Alkitab. Saudara-saudara, maka kita perlu belajar jujur bahwa kita adalah orang-orang yang terbuang, yang tidak sempurna. Dan nanti kalau yang jadi mama papa, ya, belajar jujur bahwa kita juga punya struggle yang sama anak-anak kita. Ya, kita punya struggle yang sama. Yang ketika kita bercerita dan akhirnya kita bilang, waduh sorry mama punya kelemahan. Saya baru dengar cerita seorang ibu ya. Seorang ibu karena sedih lihat anaknya sakit. Karena makan, karena anaknya kurang isi, dia sedih karena lihat sakit. Akhirnya dia meledak, dia marah sama anaknya yang sedang sakit. Setelah marah dia kecewa. Dia setelah marah kecewa, maafkan mama ya, mama gak pengen nyakitin. Jadi setelah marah dia lebih sedih ya, mama ya. Kadang-kadang kita tertekan, kita marah, kita meledak. Setelah marah kita tambah sedih. Karena kita gak pengen nyakitin anak kita yang kita cintai. Setelah gak nyakitin anak yang kecintai, dia datang sama anaknya, sorry ya mama tadi meledak, mama harusnya gak marah. Anaknya bilang, it's okay mom. Itu kadang-kadang terjadi secara unpredictable. Anak SD bisa ngomong gitu. It's okay mom. Aku juga kok Sim. Aku juga kadang-kadang meledak. Sama it's okay mom. Kadang-kadang lepas dari kontrol. Indah gak? Vulnerable. Rasa kurang baik mama apa? Mama sayang marah karena ada alasannya mencintai kamu. Padahal kurang mau mengakui bahwa dia bersalah ya. Saya juga kadang-kadang begitu saudara-saudara ya. Kadang-kadang saya perlu datang sama anak. Sorry papa tadi gak mau ngakuin. Selalu ada pembelaan. Outcast sebagai orang-orang yang sama yang terbuang. Itulah adalah cara untuk kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Bagian yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara. Bagian tadi dikatakan Yesus sebagai the Lamb of God. Saudara-saudara, di dalam apokaliptik Yahudi, Lamb of God itu digambarkan sebagai sebuah conquering lamb. Ada seorang anak domba yang bisa menaklukkan kejahatan, menaklukkan kuasa-kuasa si jahat. Ya betul, tetapi kekristenan punya pendekatan tambahan yang melihat bahwa suffering lamb itu, the Lamb of God itu sebagai suffering lamb. The Lamb of God who has borne the sin of the world. Karena apa? Karena domba Allah ini harus menderita demi sebuah cinta kepada manusia. Jadi Yahudi mengandalkan ada anak domba yang mengalahkan kuasa si jahat. Ya, kita percaya Yesus mengalahkan si jahat. Tetapi kekristenan menjelaskan di dalam konsep Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Sebagai domba yang menanggung seluruh dosa dunia. Karena apa? Karena cintanya kepada manusia. Maka Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Jadi lebih ke arah suffering. Karena apa? Karena mencintai berbicara tentang menderita. Rela menanggung penderitaan demi mencintai. Dan saya menemukan bagian yang sangat indah di dalam Alkitab. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, then I will be whiter than snow. Sempurnakan, murnikan aku dengan hisop. Hisop itu satu tumbuhan di dalam Alkitab. Nanti kita mengerti itu mengapa. Pertama saya bingung hisop itu apa gunanya. Tapi ternyata di Mazmur sebelum bagian selanjutnya saudara-saudara. Dan nanti kita lihat di dalam kitab Pentateuch Musa.
Hisop ini muncul berapa kali. Ya, bukan Haisom ya, kalau Haisom itu apa ya? Ya beda ya, jadi bayangkan jangan Haisom ya. Haisom. Ini seperti tongkat saudara-saudara yang digunakan ketika Paskah. Ya. Waktu Israel keluar dari Mesir, Israel diperintahkan untuk mengambil hisop, mengoleskan itu di atas pintu dan di samping pintu dengan darah anak domba. Dan ternyata bukan satu kebetulan, dan saya melihat keindahan daripada Alkitab saudara-saudara. Ketika Israel di Keluaran diperintahkan untuk menaruh darah itu di pintu dan dioleskan di pintu atas dan di pintu samping untuk menandai bahwa ada pengorbanan yang menyelamatkan Israel dari pembantaian waktu itu di Mesir. Ternyata ketika Yesus di atas kayu salib ada anggur asam yang ditaruh spon di situ dan tongkat itu adalah tongkat hisop. Ya, dari tumbuhan hisop itu, dan itu ditaruh ke bibir Yesus, dan setelah Yesus meminumnya, Yesus mengatakan bahwa ini selesai. Jadi ketika kita berbicara the Lamb of God di dalam Alkitab, ini sejalan dengan Paskah di Kejadian dan pengorbanan Kristus. Dan kitab Mazmur tadi yang mengatakan dengan hisop itu yang dioleskan darah anak domba, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan karena dosa, kesengsaraan karena kehidupan. Hari itu mereka ditebus oleh darah Kristus dan boleh diselamatkan saudara-saudara. Ya, jadi kita melihat keindahan dari Alkitab kita, ternyata satu kata ketika kita teliti di bagian perjanjian lama, di bagian perjanjian baru, dan luar biasanya itu ditulis pengarang yang berbeda-beda, betul? Mazmur berbeda, Kejadian Pengeluaran berbeda, nanti di Yohanes berbeda, tapi semua terkoneksi menjadi satu kesatuan bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa, menanggung penderitaan. Karena apa? Karena mencintai manusia. Jadi saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kesimpulan ketika kita berbicara tentang the outcast. Kita berbicara tentang Allah, orang-orang yang terbuang. Dan Allah, orang-orang terbuang adalah Allah. Karena ketika berbicara tentang penebusan, adalah Allah yang melakukan keadilan. Keadilan bagi orang Israel. Keadilan bagi orang-orang terpinggirkan. Keadilan bagi orang-orang yang terbuang. Keadilan bagi orang-orang yang terlupakan. Orang terlupakan di sekitar kita apa? Orang-orang yang mungkin keluarganya berantakan. Orang-orang yang mungkin terkhianati oleh sahabatnya. Orang-orang yang mungkin karena keadaan dia harus kehilangan orang-orang dicintainya. Karena sakit, karena apa? Mereka adalah orang-orang yang butuh keadilan. Keadilan, kebenaran, dan keadilan berbicara juga tentang kasih Tuhan, saudara-saudara. Orang-orang yang karena keadaan tertentu, karena sistem yang tidak adil, karena hidup yang tidak adil, maka orang itu mendapatkan keadilan. Beberapa waktu lalu saya belajar tentang sejarah filsafat politik. Ada sebuah kritik terhadap sebuah pandangan komunisme. Mengapa? Karena komunisme tidak mengakui private property. Kalau kapitalisme, setiap orang bisa bekerja, mencari uang, ada pasar bebas, kebebasan, mencari kekayaan, dan setiap orang bebas. Tapi kenyataannya yang bebas kaya, tambah kaya, memonopoli, menguasai, ada orang miskin. Maka muncul satu paham revolusi berdasarkan komunisme. Semua harus sama rata, dibagi sama rata, semua harus setara. Tetapi ternyata setara itu juga akhirnya negara-negara komunis menjadi negara-negara yang tidak adil. Ternyata kesamarataan tidak menjadi solusi. Dan akhirnya ada seorang tokoh, saya lupa tokohnya siapa, dia mengatakan komunisme bukan jawaban terhadap ketidakadilan. Memang tetap harus ada demokrasi, tetap ada kebebasan, tetapi itu hanya bisa didasari dengan kasih ketika ada orang yang di atas membantu yang lemah. Dan Alkitab sudah ngomong sejak lama, yang kuat menolong yang lemah. Ya, sejak awal keadilan artinya apa? Keadilan bukan artinya gue menghukum dia sesuai. Ini tidak. Keadilan bukan cuma distributif ya kalau nggak salah ya, betul ya. Tapi retributif. Retributif itu lebih berarti apa? Keadilan adalah ketika ada orang yang tidak mendapatkan keadilan, aku mendatangkan keadilan. Ketika dia dimiskinkan oleh orang lain, ketika dia dibuat hancur hidupnya karena ekonomi yang lemah, aku datang menyatakan keadilan. Dan itu kata yang digunakan adalah sedekah, sadik. Truth and righteous. Maka kata sedekah Indonesia adalah dari konsep Alkitab melakukan doing justice. Maksudnya apa? Supaya nggak miskin-miskin banget dikasih sedekah.
Tapi itu kan terbatas. Sedekah itu artinya bagaimana dia yang miskin. Kita dengan kekuatan, kita bisa bantu dia. Kita kasih skill, kasih berkat supaya dia bisa bersyukur. Ternyata aku dibantu dan akhirnya aku bisa beri makan keluargaku. Yang harusnya miskin, karena aku miskin aku tidak dapat pendidikan yang baik. Karena aku miskin aku tidak dapat kesempatan. Karena aku tidak punya banyak hal. Dan itulah yang dimaksud ketika Tuhan mendatangkan keadilan. Itu yang dilakukan Tuhan ketika mendatangkan keadilan di Mesir kepada orang-orang yang paling terbuang, yaitu Israel. Tapi sayangnya Israel justru merasa waktu itu aku adalah pilihan orang, berarti pilihan Tuhan, aku yang paling spesial, aku yang paling disayangi dan dicintai, yang lain bukan, gitu saudara-saudara. Itu adalah kesalahan dan jangan kita melakukan kesalahan yang sama. Karena Tuhan minta kita mendatangkan keadilan. Saya sudah ceritakan, saya mengalami ketidakadilan waktu kecil karena seorang anak pertama selalu ngalah. Jadi saya memaksa diri saya ngalah. Tanya Ci Imel, ketika kami nikah dan pacaran di awal-awal, saya ditanyain mau makan kemana? Enggak tahu, terserah kamu bahagia, gue bahagia. Kayaknya romantis ya. Itu tidak tahu mengasihi diri, karena sudah dia dipaksa berkorban dari kecil. Buat adik-adiknya, berkorban, terus berkorban. Akhirnya ketika saya punya anak pertama, saya melakukan yang sama. Kamu harus ngalah sama adikmu, harus ngalah sama adikmu, harus ngalah sama adikmu. Dan akhirnya saya tahu juga, perlu ada keadilan. Ketika saya selalu meminta anak saya pertama ngalah sama adiknya. Anak pertama saya bilang, "Pak, kenapa kok adiknya, kok cecenya harus ngalah? Kan harusnya setiap orang belajar mengalah." Saya baru tersadar ya, saya korban ketidakadilan yang melakukan ketidakadilan terhadap anak saya. Ya, akhirnya saya bilang, "Oh iya ya, betul juga ya. Oke lah, Papa rubah aturannya. Sekarang yang ngalah gantian ya." Kemarin yang ngalah terakhir siapa? Ada kebahagiaan di keluarga kita. Tapi juga ada ketidakadilan di anak kedua. Selalu pakai bajunya Cece, celananya Cece, sepatunya Cece, ya kan? Semua punya Cece dipakai, saudara-saudara. Dan itu juga saya harus bilang sama Cece, kok adik kan harusnya lewat aku dulu, Pak. Baru nanti dia dapat bekasku, tetap dapat banyak. Enggak, kita harus belikan juga dia yang terbaik. Karena dia juga harus mendapatkan cinta dan keadilan. Betul? Teman-teman, itu hal sepele di sekitar kita. Bagaimana seorang Kristen harus mendatangkan keadilan untuk keluarga sendiri, untuk istri bahkan ya. Saya juga masih berjuang bagaimana saya adil terhadap istri saya ya. Bagaimana beres-beres rumahnya adil ya. Bagaimana ya, karena saya tidak dilatih sejak kecil ya, kadang-kadang itu jadi pembenaran saya. Ya. Tidak terbiasa bersih-bersih. Saya harus bertobat dan mendatangkan keadilan. Lumayan tanya Ci Imel, kadang-kadang sudah nyuci piring sendiri saudara-saudara ya. Tapi itu sesuatu yang kebahagiaan. Dan anak saya protes, kok enak ya Pak cowok semua yang jemur baju, yang setrika, masak semua kita. Kok enak ya Pak cowok sendiri. Saya akhirnya setiap sekarang kita menjemur pakaian kita bertiga. Jadi ada tim penjemuran, ada tim pengangkatan gitu ya. Ada tim pemasakan dan itu indah. Ayo, dan papanya ikut turun. Karena apa? Mendatangkan keadilan itu nggak bisa di atas, you turun. Presiden kita aja udah tahu, ya kan? Presiden kita turun ke bawah. Ya, makanya kadang-kadang saya guyon ya, lucu. Kadang-kadang kita kalau datang kepada Tuhan seperti datang ke presiden harus rapi gini. Bukan, itu nggak boleh saudara-saudara. Sekarang presidennya datang ke bawah pakai pakaian santai. Ya, jadi ada satu pandangan yang berbeda. Kita di atas harus turun ke bawah sebagai orang-orang yang terbuang untuk hadir di dalam penderitaan masing-masing saudara-saudara. Saya yang kedua, kita harus willing to suffer. Kita harus punya kerelaan untuk menderita. Karena apa? Karena mencintai, bukan karena apa itu penyakit jiwa yang suka menyiksa diri? Masokisme. Jangan masokisme. Kalau masokisme bukan cinta. Mengapa? Kamu kalau punya pacar, gue berkorban buat lu, pokoknya gue menderita gak apa-apa. Itu sakit. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan sangat mencintai dirinya kan. Cintailah Tuhan sesamamu, cintai Tuhan dengan segenap hatimu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan kan mentaati firman secara sempurna, Yesus, betul kan? Pasti dia mencintai diri. Kalau orang yang udah gue korban buat lu, yang penting lu bahagia, gue gak bahagia, gak apa-apa. Yang penting gue tersiksa gitu ya. Itu karena kamu tidak mencintai diri. Mungkin kamu menikmati siksaan sehingga kamu takut dengan kenikmatan, betul gak? Banyak teologi dari evangelical, teologi penderitaan. Yang satunya teologi kemakmuran, yang satunya teologi penderitaan, saudara-saudara. Kalau nggak menderita itu nggak rohani kayaknya. Ya, kalau hamba Tuhan harus menderita. Benar, baru terjadi rohani. Kagak gitu, saudara-saudara. Makanya Yesus ketika datang, kok Yesus makan enak, kok kadang-kadang susah, kadang-kadang enak, kadang-kadang diundang makan enak gitu ya. Tidak, Tuhan bukan mengatakan kaya atau nggak kaya, tetapi masalah kasih ada di sana. Oke? Ketika aku harus menikmati demi mengasihi, aku akan melakukan. Ketika aku harus menderita demi mengasihi, aku akan melakukan. Amin. Sudah pernah merasa kalau Anda diundang orang yang punya uang,
Makanan yang kalau Anda lihat, gila, mahal banget. Coba duitnya dikasih gua, bisa berapa bulan gitu kan. Pernah diundang kayak gitu? Ya kan? Kayaknya nyesel, tapi sebetulnya itu adalah bahasa kasih dari orang tertentu. Menjamu Anda dan Anda harus makan dengan syukur dan sukacita, terima kasih. Tapi kadang-kadang ada orang yang cuma mengundang Anda dengan makanan sederhana. Dengan makanan yang mungkin Anda tidak suka, tapi juga Anda harus makan. Maka Paulus bilang apa? Kalaupun aku harus puasa daging untuk orang percaya, aku akan puasa daging. Tapi kalau Paulus harus makan, dia makan. Maka Yesus diundang siapapun datang nggak? Mau miskin, mau kaya, dia datang. Karena kasih lebih penting dari semua itu, teman-teman. Jadi mau menderita, karena orang yang biasa menderita, bahagia menderita nggak? Ngerti? Menderita nggak? Ya bahagia sih, cuma kerasa sakit gitu ya. Teman-teman bayangin kamu nggak pernah makan enak. Oke? Saya cerita, saya nggak pernah makan enak. Karena orang tua saya ngajak makan keluar itu setahun 1 kali, bayangkan. Jadi kalau sekolah minggu nilai saya terbagus, karena nggak pernah diajak jalan-jalan. Ya, tanya istri saya. Akhirnya istri saya beda, keluarganya adalah kalau papanya habis dapat kerja, diajak makan enak. Maka ketika saya menikah, saya suka makan yang tidak enak gitu ya. Enak tapi murah gitu ya. Tapi kadang-kadang saya perlu berkorban makan yang lebih oke untuk dia bisa bahagia. Ketika makan lebih oke, saya bareng sama dia, saya lihat dia bahagia, saya bahagia. Tapi ketika melihat ini mahal banget ya, hati saya sakit. Ngerti gak? Sekarang sih sudah dia yang sakit, saya yang bahagia. Sekarang kembali, kadang-kadang saya sekarang karena saya saking konsentrasinya, pokoknya istri saya harus bahagia, saya harus do the best. Karena kebahagiaan dia tidak bisa dinilai dari uang, betul? Kalau kamu nilai uang kamu matre, bukan berarti ya udah aku ngabisin, itu nggak ada hikmat, ada ayat lain pakai hikmat, pakai otak lu. Ngerti? Dan akhirnya saya sekarang sukarela, bahagia. Saya bilang udahlah, udah. Itu bisa dicari, yang penting kamu bahagia. Kita kan juga nggak setiap hari, kita enjoy ini, bahagia. Bisa masak sendiri, bisa masak sendiri. Dia sombong karena sudah bisa masak banyak gitu ya, tahu dia. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Jadi kamu menderita itu, tidak mesti kamu seneng-seneng itu pasti seneng. Tidak mesti kamu susah-susah itu menderita. Jadi menderita karena apa? Karena kasih. Oke? Saya menderita loh, diundang satu gereja. Di satu gereja, bukan satu gereja, satu businessman fellowship, saya kemana-mana bawa koper sendiri. Dan suatu hari saya dijemput dari depan rumah saya, turun dari pesawat, sudah ada orang yang geledekin koper. Enak nggak? Enak. Tapi saya, jangan Pak, saya bisa sendiri gitu. Saya belum tua. Akhirnya dia merasa bersalah. Nanti saya dimarahin atasan saya Pak. Jadi saya harus rela kasih dia untuk gerek koper saya. Supaya dia nggak diomelin gitu. Kok Pak Johan nggak mau digelekin? Oh, tolong Pak, tolong biar ini kerjaan saya. Saya ditemenin, diangkatin. Saya harus menderita karena saya menerima kenikmatan. Ada orang-orang tertentu yang kamu nikmat. Kadang-kadang buat kamu ditraktir karyawanmu. Makannya nggak enak, tapi kamu harus makan dengan penderitaan. Tapi karena apa? Karena kamu pengen mereka berbahagia karena kehadiranmu buat mereka. Amin. Jadi bukan karena kaya, nggak kayanya enak atau nggak enak, tapi kasih di dalam hatimu. Seorang orang tua yang tahu-tahu anaknya berikan hadiah yang selalu pasti mengecewakan. Lu bisa beli sendiri. Tapi ketika anaknya memberi dengan sederhana, ya, anak saya suka kasih tulisan. Oh, I love you Pak, gini gitu ya. Tulisannya jelek sih. Jelek banget serius. Tapi dia suka kasih terus diselipin. Ayo Pak baca, kadang-kadang saya balas baca. Tapi saya belajar ya, belajar menerima itu. Menerima itu. Dan bilang thank you. Untuk apa? Untuk menghadirkan cinta. Saya harus menerima, dikasih dan dicintai. Teman-teman yang terakhir teman-teman. Restoring blessing atau grace. Merestorasi berkat atau grace for the oppressor. Luar biasanya kitab Yohanes adalah orang-orang Yahudi menyiksa orang Kristen. Tetapi kitab Yohanes tujuannya ditulis adalah untuk apa? Untuk penyiksa-penyiksa itu bisa mengenal cinta Tuhan. Ya. Untuk orang-orang yang jahat. Bukan hanya orang-orang yang menderita. Jadi kekristenan bukan berbicara kita ngelawan orang jahat. Kita hancurkan dia.
Tapi bagaimana orang-orang yang jahat itu juga bisa mengenal cinta Tuhan. Orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang mengecewakanmu, bagaimana mereka juga bisa mengenal cinta yang besar itu. Dan bukti cinta itu dinyatakan kepada Paulus, penyiksa yang akhirnya percaya cinta itu dan hidupnya didedikasikan untuk Kristus sampai dia mati, saudara-saudara. Mari kita datangkan ini kepada orang terdekat kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, rekan kerja kita, atasan kita yang menindas, atau jangan-jangan kamu yang menindas atasan. Bisa loh, ya kan? Lu gak gini gua keluarin lo, gua keluar. Biar gak ada karyawan lu, gua ajak teman-teman gua keluar, mati lu gitu kan. Itu juga menindasan teman-teman. Tapi bagaimana kita ada kasih di sana. Ya, kasih di sana. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Saya minta pianis dan teman-teman WL siap ke depan. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah buku, bukan buku Kristen, tetapi buku yang menjadi bestseller di LA Times bestseller, dan ditulis oleh seorang yang bernama Robert Schimmel, stand-up comedian Jewish Yahudi, stand-up comedian Yahudi, yang dia menikah dan pernikahannya berantakan, jadi dia cerai, kawin lagi sama istrinya yang sama, cerai lagi, kawin lagi sama istrinya yang sama. Jadi dia kawin ulang 3 kali sama istri yang sama. Ya. Dan ketika itu akhirnya apa? Akhirnya dia divorce, pisah yang terakhir tidak secara resmi, dia tinggalin istrinya. Dia tinggalin istrinya dan dia tinggal bersama dengan seorang wanita. Legalnya tetap istrinya ini yang menikahi dia, dan dia tinggal dengan seorang wanita muda usia 26 tahun, dia cukup tua. Dia stand-up comedian yang terkenal. Dia sudah meninggal sebetulnya. Dan ternyata dia didiagnosa cancer, teman-teman. Tolong slide-nya. Dia didiagnosa cancer. Dan ketika didiagnosa cancer, dia punya teori. Dia lihat di kamar-kamar cancer itu banyak orang sedih. Dan dia bertujuan bagaimana aku bisa menghadirkan tawa, sukacita, tertawa. Saya dapat rekomendasi ini dari sahabat saya, Pak Ko Simeon. Dan dia bilang, baru kali ini aku nonton stand up comedian nangis. Karena dia menertawakan cancer. Dia menyongsong kematian. Dan yang paling menyentuh saya ketika membaca buku ini, dia mengatakan apa? Ketika dia sakit, Vicky itu ex-wife-nya dia. Vicky, who has legally my wife, but as we know, was about to become my ex-wife. She offers to take care for me. She invited me to her home in Arizona, but I can be close to my parents and our children. Jadi dia terpisah, istrinya tinggal sama anaknya, tapi istrinya ini Yahudi, bukan Kristen, pulang. Aku tahu, nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu pergi lagi. Gila nggak? Gila nggak? Kamu udah sembuh, aku rawat. Kenapa? Karena kamu tahu anak kita juga kena kanker meninggal, dan kamu tahu siapa yang ngerti ngerawat anak kita. Istrinya ngerawat. Tapi nanti kalau kamu sembuh, kamu balik lagi. Nggak apa-apa. Dan dia bilang apa? I also want to be close to our kids and to spend as much time as possible with Jessica, Elia, and Jacob in another extraordinary act of kindness. Jessica, anaknya, Jessica has said that she will leave college for a semester so she can help take care of me. Gila. Orang yang terbuang, oppressor juga kali, ninggalin keluarganya, sukses, tinggal bareng sama orang. Istrinya pulang, aku rawat kamu, setelah kamu sembuh, pergi lagi. Anaknya, aku keluar sekolah, aku mau rawat papaku. Saya selalu kalau lihat gini, kenapa ini ada di luar? Saya percaya banyak orang Kristen ada. Saya cuma dengar ayat firman Tuhan. Kalau umatku tidak memuja aku akan pakai batu-batu menyatakan kasihku, menyatakan, memuliakan aku. Saya bayangkan kemuliaan Tuhan adalah kasih. Kalau nggak ada kasih di dalam kekristenan, aku pakai orang di dunia yang nggak kenal batu-batu itu untuk bisa nyeritain kasih. Supaya kita sadar, ini loh Kristen sebetulnya. Ini loh Kristen.
hancur. Saya percaya pasti hati istri sama anaknya hancur. Dan mau nerima lagi itu adalah kebesaran yang dahsyat. Dan itulah cinta Tuhan sebetulnya teman-teman. Dan saya harap itu ada di kita. Ada di kita. Ada di kita. Kehancuran hati itu justru menunjukkan kasih itu yang besar. Amin. Kehancuran hati kembali kita mengasihi orang yang menyakitin kita. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita benar-benar terluka. Tapi kasih itu lebih besar dari segala luka kita. Amin. Kepada orang tua, kepada saudara, pada siapapun. Kita seperti Kristus. Crucified, left behind the storm. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Mari kita bangkit dulu. And thought of me above all, crucified, crucified, laid behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Cinta yang pertama sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dia terluka, sakit, tapi segala luka kesakitan itu terbungkuskan oleh cinta yang besar. Dan kita butuh cintanya yang besar untuk apa? Sekalipun kita terluka, kita manusia yang lemah. Kalau Tuhan datang ke dunia ini juga terluka karena dia menjadi manusia. Tidak masalah kita terluka, kita kecewa. Tapi ternyata ketika kita memutuskan dengan anugerahnya, kita butuh anugerahnya untuk mencintai. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang menekan kita, atau mungkin yang sudah kita buang dari hidup kita karena kita tidak mau lihat, karena kita sungguh kecewa dengan orang-orang tersebut. Kita mau datang, mungkin masih belum langsung mengorbankan semuanya, mungkin hanya tersenyum, hanya menyapa, hanya berdoa yang dia tidak kelihatan, tapi ada cinta di situ. Dan biarlah Tuhan boleh memakai setiap kita 1 minggu ini untuk memikirkan orang-orang di sekeliling kita. Apakah orang itu yang menindas kita atau orang yang kita buang, orang-orang yang terlupakan. Bagaimana cinta Kristus bisa hadir melalui hidup kita. Seperti Kristus yang mencintai kita, kita bila mencintai orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga sendiri, suami, istri, anak, orang tua, saudara. Biarlah kasih itu boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan boleh menganugerahkan kasih-Mu, sehingga kami bisa menegakkan keadilan. Kami bisa rela menderita demi mencintai, bukan karena masokisme, tetapi kami juga rela menghadirkan pemulihan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang menindas, yang jahat kepada kami Tuhan. Dan ampuni juga kami juga kadang kami lupa, kami sudah juga menindas dan jahat kepada orang. Kami butuh anugerah Tuhan untuk Tuhan juga mengingatkan kami. Karena kami juga sama, kami kadang melakukan ketidakadilan. Dan kami kadang tidak sadar dan bahkan merasa diri kami benar. Dan kami bahkan merasa diri kami sedang melakukan kebenaran. Tapi Engkau tahu hati kecil kami, selidiki kami, sembuhkan kami, bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman.